Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulmafi Akhorimami. Manajemen diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ukuran pencapaian tujuan digunakan efektivitas, sedangkan ukuran pemanfaatan sumber daya yang baik digunakan efisiensi. Lalu, pengertian dari efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar atau tepat, yang berarti merupakan konsep input atau output yang mengukur pengorbanan sumber daya dalam pencapaian suatu tujuan. Lalu, pengertian dari efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar atau tepat, berarti ketepatan menjawab kebutuhan. Lalu, pengertian menurut para tokoh. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, secara efektif dan efisien. Lalu berikutnya, manajemen menurut John R. Searle Merhon, yaitu manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik manusia dan material, untuk mencapai tujuan. Baik, sekarang manajemen menurut Ordway Teed dalam bukunya The Art of Administration, manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, dari definisi manajemen yang diberikan oleh para pakar tersebut, manajemen dapat mencakup 3 aspek, yaitu manajemen sebagai proses, lalu manajemen terdapat tujuan yang telah ditetapkan, lalu yang ketiga yaitu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu, terdapat prinsip-prinsip manajemen. Prinsip dasar manajemen menyangkut 2 aspek, yaitu 1. Usaha sekelompok manusia, yang berarti merupakan usaha sekelompok manusia dan bukanlah dari satu orang. Lalu yang kedua yaitu ada tujuannya. Dalam pengertian manajemen, selalu terkandung adanya sesuatu tujuan tertentu yang akan dicapai suatu kelompok. Lalu, fungsi dari manajemen sendiri menurut Henry Fayol, Count D. O'Donnell, George Terry, Ernest Dale, dan William Newman terdapat seperti gambar di samping. Terdapat perbedaan dalam fungsi-fungsi manajemen dari kelima tokoh ini. Saya, Kulmafi Akhorimami, akan menjelaskan tentang manajer dan manajemen lingkungan eksternal organisasi. Apa sih manajer itu? Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas sebagian dari perusahaan, yaitu mengelola perusahaan. Manajer mungkin bertanggung jawab atas sebuah departemen dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dalam beberapa kasus, manajer bertanggung jawab atas keseluruhan bisnis. Manajer adalah orang yang menjalankan fungsi manajerial. Mereka harus memiliki kekuatan untuk merekrut, memecat, mendisiplinkan, melakukan penilaian kinerja, dan memantau kehadiran. Mereka juga harus memiliki kekuatan untuk menyetujui lembur dan mengesahkan liburan. Lalu selanjutnya yaitu perubahan peran manajemen dan manajer. Secara tradisional yaitu manajemen puncak sebagai pusat kendali elemen di bawahnya. Lalu secara kontemporer yaitu manajer hanya sebagai pengontrol elemen di bawahnya yang telah diberdayakan. Level dari manajemen yaitu
Yang atas sendiri adalah manajemen atas, yang seperti CEO, CFO, COO, CTO, VP, marketing. Lalu di tengah ada manajemen tengah yang menafsirkan rencana dan mengatur tindakan, seperti regional manager. Lalu di bawah sendiri yaitu manajer bawah yang mengimplementasikan rencana. Pekerjaan tersebut seperti pemimpin tim, asisten manajer, mandor, dan manajer shift. Lalu, terdapat manajer dan manajemen. Manajer bertanggung jawab atas proses menyelesaikan aktivitas secara efisien dengan dan melalui orang lain, serta menerapkan dan mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan 4 fungsi, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga yaitu kepemimpinan atau leading. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Yaitu yang mempengaruhi lingkungan eksternal adalah pelanggan, persaingan, ekonomi, teknologi, kondisi politik dan sosial, serta sumber daya adalah faktor-faktor eksternal umum yang mempengaruhi organisasi. Kemudian ada ranah lingkungan eksternal yang mencakup kompetisi, politik, pelanggan dan pemasok, teknologi, hukum dan peraturan. Lalu faktor ketidakpastian lingkungan ada yang pertama kompleksitas lingkungan, yang kedua ada stabilitas lingkungan. Kemudian ada adaptasi dengan lingkungan luar. Caranya adalah 1. Memperkirakan dan perencanaan. Yang kedua ada organisasi. Yang ketiga mengurangi ketergantungan sumber daya. Kemudian cara mengontrol lingkungan luar. 1. Ada kompetensi inti. Yang kedua menggunakan iklan. Yang ketiga dapat melobi politik. Ya, saya Fakih Wahid Haris akan melanjutkan materi tentang planning atau perencanaan. Planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dalam membuat sebuah perencanaan, yang perlu dibahas adalah tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi planning antara lain 1. Memberi arahan, 2. Mengurangi resiko, 3. Efisien, 4. Inovatif, 5. Menetapkan standar pengendalian. Ada 3 jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, perencanaan taktis. Yang ketiga, perencanaan operasional. Kita menuju yang pertama, yaitu perencanaan strategis, berisi tentang A. Gambaran umum, visi, misi, dan nilai-nilai. Visi berupa tentang bagaimana harapan kita atau keinginan kita pada perusahaan di masa mendatang. Misi berisi manfaat apa yang ditimbulkan perusahaan kita. Nilai-nilai berisi tentang suasana yang ingin kita terapkan di perusahaan kita. B. Ruang lingkup rencana untuk jangka panjang. C. Harus melihat ke depan tapi tetap fleksibel. 2. Perencanaan taktis menjelaskan taktik yang digunakan dalam rencana strategis, bersifat jangka pendek dan ditangani oleh manajer tingkat menengah dan bersifat fleksibel. Ada poin-poin dari perencanaan taktis, yaitu A. Tujuan khusus dengan tenggat waktu yang tetap. Maksudnya berisi ambisi kita dalam memperoleh keuntungan di waktu yang telah ditetapkan. Anggaran berisi daftar kebutuhan atau anggaran dibutuhkan untuk jalannya perusahaan. C. Sumber berisi tentang apa saja komponen yang Anda butuhkan dalam menjalankan bisnis. D. Pemasaran. Yang ketiga yaitu perencanaan operasional, berisi tentang cara menjalankan perusahaan sehari-hari, bersifat fleksibel tapi sangat spesifik, yang akan memetakan jalan untuk tujuan taktis yang dilaksanakan manajer tingkat rendah. Berikut adalah poin-poin perencanaan operasional. A. Paket penggunaan tunggal, berisi kegiatan dengan satu kejadian, misal seperti kampanye, pemasaran,
dorongan perekrutan, dan lain-lain. B. Rencana yang sedang berlangsung. Seperti kebijakan. Kebijakan adalah konsep yang menjadi pedoman suatu perusahaan. Yang kedua, aturan. Aturan adalah aturan yang mengatur karyawan perusahaan, prosedur, yaitu operasi atau langkah yang harus dikerjakan untuk kemajuan perusahaan. Sekian. Ada organisasi, yaitu yang mengacu pada kumpulan orang yang terkait dalam mengejar tujuan yang ditentukan. Ini dapat dipahami sebagai sistem sosial yang terdiri dari semua hubungan manusia formal. Organisasi mencakup pembagian kerja di antara karyawan dan penyelarasan tugas menuju tujuan akhir perusahaan. Terdapat beberapa tipe struktur organisasi, yaitu struktur organisasi formal, yang merupakan pekerjaan dan posisi dengan aktivitas dan hubungan tertentu dikenal sebagai struktur organisasi formal. Hal tersebut dibuat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada organisasi lini, adalah pola organisasi tertua dan yang paling sederhana, di mana supervisor memiliki pengawasan langsung atas bawahan. Kemudian manajer di organisasi. Terdapat beberapa manajer dalam organisasi. Yang pertama ada manajer puncak, yaitu manajer yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi organisasi dan menjadi pengawas visi dan misi. Yang kedua ada manajer fungsional, yang bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas suatu area seperti akuntansi atau pemasaran. Kemudian ada supervisor, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi kelompok dari fungsi tertentu atau tim yang terdiri dari anggota dari berbagai bagian organisasi. Kemudian manajer lini, yaitu yang memimpin suatu fungsi yang berkontribusi langsung pada produk dan layanan yang dibuat organisasi tersebut. Kemudian ada staff manager, yaitu yang memimpin suatu fungsi yang menciptakan masukan secara tidak langsung. Misalnya keuangan dan akuntansi adalah fungsi organisasi yang penting, tetapi biasanya tidak memberikan masukan ke produk atau layanan yang dibeli pelanggan. Kemudian ada manajer proyek, yaitu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan proyek. Sering dijumpai dalam konstruksi, arsitektur, konsultasi, jaringan komputer telekomunikasi, atau pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada manajer umum, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengelola dengan jelas unit penghasil pendapatan yang dapat diidentifikasi, seperti toko atau unit bisnis, atau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsya Putra Duandra. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang delegasi. Sebelum lanjut ke materi, apa sih pengertian dari delegasi itu? Definisi dari delegasi adalah memberikan sebuah wewenang untuk melakukan sesuatu. Delegasi dikatakan efektif apabila yang pertama yaitu melakukan sesuatu yang lebih penting dan yang tidak penting dilakukan oleh bawahan. Dan yang kedua yaitu memberikan sesuatu yang positif terhadap bawahannya. Dalam pendelegasian terdapat pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengetahui keahlian dan informasi yang dimiliki oleh bawahan. Yang kedua yaitu meyakinkan bahwa bawahan berkomitmen untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga yaitu menjalin wewenang untuk membuat bawahan menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu menjamin bawahan memiliki nilai perspektif yang sama dengan dirinya. Dan yang terakhir yaitu memiliki waktu yang cukup. Pendelegasian yang tidak efektif akan berdampak efek negatif seperti berikut. Yang pertama, waktu yang terbuang, kualitas yang buruk, frustasi, dan juga tidak menambah kinerja. Ada 4 hal penting yang dilakukan dalam pendelegasian. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan ide. Yang kedua, toleransi kesalahan yang dilakukan bawahan. Yang ketiga, wajib memberikan kepercayaan kepada bawahan. Dan yang terakhir, tetap mengawasi dan mengharapkan feedback yang diinginkan. Berikut ini adalah ciri orang yang tepat dalam pendelegasian. Memiliki waktu, kemampuan, keterampilan,
mudah diajari dalam periode waktu tertentu, dapat diandalkan, serta tanggung jawab. Terdapat aturan pendelegasian yang biasa disebut dengan SMARTER. Yang pertama yaitu spesifik, dalam artian khusus, jelas, dan hasil yang diharapkan terperinci. Yang kedua yaitu measurable atau dapat diukur. Yang ketiga, agreed, disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, realistis atau mungkin untuk dilakukan. Yang kelima yaitu time bound, dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dalam deadline tertentu. Dan yang keenam yaitu ethical, dengan etika yang disepakati dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu record atau mencatatnya. Ada beberapa langkah dalam pendelegasian agar berhasil. Yang pertama, memutuskan tugas layak untuk didelegasikan. Memilih tim yang diberikan tugas. Mengukur kemampuan dan kebutuhan latihan. Menjelaskan mengapa tugas tersebut harus dilakukan. Menjelaskan kesepakatan kedua belah pihak. Mempertimbangkan hal yang dibutuhkan. Menyetujui terkaitnya deadline. Mendukung dan berkomunikasi dengan bawahan. Feedback terkait tugas yang dilakukan. Tugas yang tidak boleh didelegasikan. Yang pertama, hiring atau karyawan baru. Yang kedua, firing atau memecat. Yang ketiga, ada pay issues atau sensitif. Dan yang terakhir yaitu policy atau kebijakan. Itu tadi adalah pemberian materi terkait delegasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Joshua Bagas akan membawakan materi tentang koordinasi. Koordinasi itu adalah penyatuan, keterpaduan, sinkronisasi upaya anggota kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga definisi menurut Money and Relay, di mana koordinasi adalah pengaturan yang tertib dari upaya kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada dari Charles Worth. Menurutnya koordinasi adalah integrasi beberapa bagian ke dalam satu lubang yang teratur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, koordinasi sangat diperlukan dari manajemen sampai dengan ke pekerjanya demi menciptakan suasana yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, poin berikutnya adalah pendekatan dasar untuk koordinasi. Yang pertama itu adalah koordinasi korektif, di mana koordinasi korektif ini adalah kegiatan koordinasi yang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua itu ada koordinasi preventif, di mana kegiatan koordinasi preventif ini adalah bertujuan supaya mencegah kesalahan-kesalahan yang sudah pernah ada tidak terulang lagi dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada koordinasi pengaturan, di mana koordinasi pengaturan ini terdiri dari kegiatan koordinasi untuk memelihara struktural yang ada di dalam suatu organisasi supaya tidak rusak. Yang berikutnya adalah koordinasi promotor, di mana tujuan dari koordinasi promotor ini untuk meningkatkan bagian-bagian yang ada di dalam organisasi tersebut tanpa melihat masalah-masalah tertentu. Bagian berikutnya adalah komponen koordinasi. Komunikasi manajemen antara departemen secara vertikal dan horizontal. Ada 3 caranya dalam melakukan komunikasi. Yang pertama itu komunikasi bersih, yang kedua itu komunikasi ringkas, dan yang ketiga ada komunikasi tepat waktu. Di poin berikutnya ada perencanaan dan rekoordinasi. Koordinasi harus dimasukkan dalam fungsi perencanaan dan tahap perencanaan. Perencanaan holistik membuat koordinasi lebih mudah. Poin yang berikutnya adalah hal penting di dalam koordinasi. Yang pertama ada disiplin, yang kedua itu moral, yang terakhir adalah perhatian yang konstan. Saya Joshua Bagas akan membawakan materi tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini banyak sekali definisi atau pandangan-pandangan umum dari berbagai tokoh-tokoh terkemuka di dunia. Namun pada hari ini kita akan membahas definisi umum dari pengambilan keputusan, yaitu
bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilah melalui proses tertentu dengan harapan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk suatu organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan juga memiliki fungsi dan tujuan, di mana fungsinya itu yang pertama ada sebagai pangkal perubahan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Yang kedua itu bersifat futuristik, bersangkut paut dari hari yang akan datang dan dari hari yang kemarin dan diharapkan berdampak positif. Tujuannya itu ada yang bersifat tunggal, yaitu jika keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, sekali diputuskan maka tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua itu tujuannya bersifat ganda. Jika ada keputusan yang dihasilkan dapat memecahkan lebih dari satu masalah yang bersifat kontra, itu menjadi tidak bersifat kontra. Yang berikutnya itu ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada intuisi. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan fakta. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan wewenang dari atasan. Lalu ada juga proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu yang pertama adalah penemuan masalah. Masalah didefinisikan agar jelas dan ada perbedaannya antara isu dan masalah. Berikutnya ada pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah ini adalah identifikasi alternatif pemecahan masalah, perhitungan mengenai fakta-fakta yang sudah masuk ke dalam suatu perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Putra Duandra. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang staffing. Sebelum lanjut, apakah definisi dari staffing itu sendiri? Staffing adalah tugas seorang manajer meliputi mempekerjakan, penempatan posisi, memberikan latihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan, serta bagaimana meningkatkan keberdayaan atau mental sehingga dapat bekerja dengan baik dalam perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penyusunan personalia atau dalam staffing. Yang pertama yaitu menentukan sumber daya manusia, melakukan perekrutan, mempertimbangkan outsourcing, screening atau menginterview, menyeleksi kandidat, dan melengkapi perlengkapan pekerja. Selanjutnya terdapat proses-proses yang ada pada staffing. Yang pertama yaitu HR planning, yang kedua ada hiring, yang ketiga ada job description, yang keempat ada training and development, yang kelima ada assessing performance, yang keenam ada rewarding, dan yang terakhir ada career planning. Proses yang pertama adalah HR planning. Definisinya adalah merencanakan sumber daya manusia untuk melakukan tugas yang diberikan. Berikut data-data yang diperlukan. Yang pertama adalah tipe dan jumlah karyawan yang diperlukan. Yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan secara detail. Yang terakhir ada aktivitas yang terlibat dalam perencanaan perusahaan. HR planning dikatakan efektif apabila memiliki 4 poin berikut. Yang pertama adalah waktu yang tepat. Yang kedua adalah kapabilitas yang tinggi. Yang ketiga adalah orang yang tepat. Dan yang terakhir adalah penempatan yang sesuai. Kemudian selanjutnya ada hiring atau mempekerjakan karyawan. Yang pertama ada rekrutmen, berasal dari lowongan pekerjaan atau bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki tenaga ahli, rekomendasi dari seseorang, dan juga educational institution seperti SMK. Selanjutnya ada tahap seleksi yang perlu diperhatikan, yaitu latar belakang, keterampilan dan minat, attitude dan sikap, analisis dan teknis. Yang ketiga adalah job description dan orientation, yaitu memberikan orientasi kerja dan spesifikasi kerja terhadap karyawan. Yang pertama, pengenalan terhadap karyawan terkait lingkungan kerja. Yang kedua, informasi prosedur kerja atau aturan yang harus dipatuhi.
Yang ketiga yaitu menjelaskan benefit yang didapat oleh pekerja. Dan yang terakhir adalah seleksi yang baik akan menghasilkan orientasi yang baik juga. Dan yang keempat itu ada training and development atau pelatihan serta pengembangan. Training sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan teknis para karyawan. Dan development berfungsi untuk memperbaiki serta mengembangkan kemampuan, sikap, dan personality. Terdapat dua metode, yaitu on the job dan off the job. On the job sendiri berarti melatih karyawan baru oleh karyawan lama, seperti rencana atau kemajuan, rotasi pekerjaan, tugas sementara, dan penilaian kinerja. Sedangkan metode off the job adalah mengirim karyawan ke institusi lain untuk mempelajari sesuatu. Yang kelima ada assessing performance atau melakukan pengukuran kinerja karyawan. Ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan, memperbaiki masa yang akan datang, dan penilaian kinerja terhadap karyawan. Form penilaian kinerja karyawan yang telah disepakati terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rencana pengembangan yang telah ditetapkan kepada karyawan, meramalkan potensi karyawan dan rencana pengembangan karirnya, dan menentukan gaji yang akan didapat. Dalam development atau pengembangan mental terdapat perbandingan antara behaviors and attitude dengan output yang dihasilkan. Yang pertama, jika sikap dan tingkah lakunya buruk tetapi memiliki output yang baik, maka dapat dilakukan dengan cara pengembangan mental atau development. Yang kedua yaitu jika sikapnya baik dan juga output yang dihasilkannya juga baik, maka yang harus kita lakukan adalah mempertahankannya. Yang ketiga yaitu karyawan yang memiliki sikap yang baik namun output yang dihasilkannya rendah. Ini dapat diatasi dengan cara training atau memberikan latihan. Dan yang terakhir yaitu karyawan yang memiliki sikap yang buruk dan juga output yang dihasilkan pun buruk. Ini dapat diatasi dengan cara training and development. Tahap selanjutnya yaitu adalah rewarding atau memberikan reward atau penghargaan sesuai dengan kinerja karyawan. Pemberian reward atau penghargaan harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Tidak ada diskriminasi antara umat beragama atau suku ataupun ras, dan kompensasi khusus untuk kasus tertentu. Tahap terakhir yaitu perencanaan karir. Yang pertama untuk kebutuhan organisasi. Ini bersifat kompetensi dan memiliki kelebihan untuk menghadapi tantangan, serta untuk memenuhi kebutuhan individu. Dan yang kedua yaitu kebutuhan individu, bersifat perorangan untuk melakukan yang terbaik, menghadapi tantangan, dan sesuai dengan minat, norma yang dianut, dan style kepribadian. Demikian pemberian materi tentang staffing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsya Putra Duandra. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang motivasi. Sebelum lanjut, apakah pengertian dari motivasi itu? Definisi dari motivasi merupakan sebuah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tujuan yang dimiliki seseorang dengan mengubah tingkah lakunya dalam mencapai tujuan tersebut. Terdapat 3 komponen motivasi. Yang pertama, direction, yaitu apa yang akan dilakukannya. Yang kedua, effort, yaitu sekuat apa dia melakukannya. Dan yang ketiga, persistence, atau selama apa dia melakukannya. Kemudian ada hubungan motivasi dengan uang. Uang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan manusia. Uang menimbulkan tujuan yang tidak terlihat. Contohnya, karyawan yang termotivasi mengharapkan jabatan tertentu dengan tujuan mendapatkan kenaikan gaji. Ada 2 tipe motivasi. Yang pertama yaitu adalah intrinsic. Faktor yang dihasilkan akan mempengaruhi tingkah lakunya. Pekerjaannya penting, menarik, dan menantang serta memberikan dia derajat otonomi atau kebebasan dalam bertindak. Tipe motivasi ini memberikan kesempatan dalam mencapai sesuatu dan berkembang. Selain itu bisa menjadi kompeten dan menentukan nasib ke depannya. Dan juga dapat ditingkatkan dengan menentukan desain pekerjaan dan posisi yang tepat. Tipe yang kedua yaitu extrinsic, di mana diberikan kepada seseorang yang akan dimotivasi. Ada 2 bentuk yaitu reward dan punishment.
Reward sendiri berupa peningkatan gaji, pujian, serta kenaikan jabatan, sedangkan punishment berupa tindakan disiplin, penundaan gaji, serta pemberian kritik. Tipe ini memberi efek kuat terhadap orang yang dimotivasi. Kemudian ada teori kebutuhan hierarki dari Maslow. Teori ini dilakukan dari dasar terlebih dahulu. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi berupa udara, air, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kemudian ada kebutuhan keamanan, seperti jaminan kerja, sumber daya, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan cinta dan kepemilikan, seperti kebutuhan sosial karyawan, suasana yang menyenangkan, harmonis, dan minim konflik. Selanjutnya ada kebutuhan untuk dihargai, seperti harga diri, respect, dan kebebasan dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri kepada karyawan, untuk memberi kesempatan dalam berkembang. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi IRG dari Alderman. Pada umumnya, teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya. Teori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada existence atau kebutuhan rasa aman. Yang kedua ada relatedness yaitu sosial dan harga diri. Dan yang terakhir ada growth atau harga diri dan aktualisasi diri. Yang menjadi pembeda teori motivasi IRG adalah tidak harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya ada teori kebutuhan McClellan. Dibagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan hubungan baik dengan sesama. Dalam teori ini, pengenalan tipe karyawan sangat penting dalam pemberian tugas yang tepat kepada karyawan. Teori McGregor. Teori ini terbagi menjadi 2 yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah orang yang tidak menyukai tugasnya sehingga harus dipaksa dalam melakukannya. Otoriter merupakan penerapan yang tepat dalam teori X. Teori Y adalah karyawan yang menyukai pekerjaannya sehingga dapat dilakukan secara mandiri. Demokratis adalah penerapan yang tepat dalam teori Y. Berikut penerapan yang dapat dilakukan dalam memotivasi. Yang pertama, keamanan kerja. Yang kedua, penghargaan bersifat tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, kepemimpinan yang dihargai. Yang keempat, kondisi kerja yang nyaman dan aman. Dan yang terakhir yaitu keadilan bagi seluruh karyawan. Itu tadi materi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang akan mencapai tujuan bersama kelompok tersebut, di mana kelompok ini memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang pada gilirannya akan memunculkan saling pengertian yang sifatnya mendalam. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pertukaran informasi di antara orang-orang dalam organisasi di mana prosesnya meliputi tahapan attention, comprehension, acceptance as true, and retention. Macam-macam komunikasi. Pertama, komunikasi formal, yaitu bila pesan mengalir melalui jalur resmi yang ditentukan oleh hierarki organisasi. Berikut macam-macam komunikasi formal. A. Komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari otoritas tinggi ke otoritas rendah atau jabatan yang tinggi ke jabatan yang rendah. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir dari jabatan rendah ke jabatan yang tinggi. Komunikasi horizontal dilakukan oleh otoritas yang berpangkat sama. Yang kedua yaitu komunikasi informal, yaitu komunikasi dengan orang lain tanpa memandang jabatan seseorang dalam organisasi. Terkemuka ialah menetapkan arah dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arah itu. Kemudian definisi dari memimpin adalah untuk membimbing atau melakukan dengan menunjukkan jalan, lalu menunjukkan metode pencapaian tujuan, dan untuk membujuk, mengundang, memikat, menarik, dan mempengaruhi. Kemudian karakteristik yang dibutuhkan untuk pemimpin. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada kejujuran dan integritas, lalu ada percaya diri,
kemudian ada kemampuan kognitif, dan yang terakhir ada pengetahuan bisnis. Gaya dari kepemimpinan ada beberapa macam. Yang pertama ada autokratis, yang kedua ada partisipatif, lalu ada kebebasan, yang selanjutnya ada black modernal grenal grid. Lalu ada yang disebut dengan kepemimpinan yang miskin, yaitu memiliki ciri-ciri produksi yang rendah. Pemimpin ini kebanyakan tidak efektif. Dia tidak memiliki rasa hormat yang tinggi untuk menciptakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaan atau untuk menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan dan memotivasi. Hasilnya, tempat tidak tidak memiliki aturan, tidak kepuasan, dan terjadi ketidakharmonisan. Saya Joshua Bagas, saya akan membawakan materi tentang pengendalian atau controlling. Controlling itu adalah proses pemantauan kinerja dan pengembalian tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Proses pengendalian controlling itu sendiri ada 4. Yang pertama itu tetapkan tujuan dan standar. Yang kedua, ukur kinerja sebenarnya. Yang ketiga itu bandingkan hasil dengan tujuan dan standar. Dan yang terakhir itu adalah ambil tindakan yang diperlukan. Ada juga jenis kontrol yang berdasarkan waktu. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Terkadang disebut feed forward control. Mereka diselesaikan sebelum aktivitas kerja dimulai. Mereka memastikan bahwa arah yang tepat ditetapkan dan sumber daya yang tepat tersedia untuk mencapainya. Yang kedua itu ada bersamaan. Bersamaan ini fokus pada apa yang terjadi selama proses kerja, terkadang dipanggil pengemudian kontrol. Mereka memantau operasi dan aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan benar. Yang berikutnya ada post aksi. Terkadang dipanggil umpan balik kontrol. Mereka terjadi setelah tindakan selesai. Mereka fokus pada hasil akhir, bukan pada masukan dan aktivitas. Jenis kontrol yang berdasarkan siapa yang melakukannya. Yang pertama itu adalah pengendalian internal. Mungkin individu yang termotivasi untuk melakukan pengendalian diri dalam memenuhi harapan pekerjaan. Potensi pengendalian diri ditingkatkan ketika orang yang mampu memiliki tujuan kinerja yang jelas dan dukungan sumber daya yang tepat. Yang kedua, ada kontrol eksternal. Itu terjadi melalui pengawasan pribadi dan penggunaan sistem administrasi formal, sistem penilaian kinerja, sistem kompensasi dan tunjangan, sistem disiplin karyawan, dan tujuan manajemen. Ada lagi sistem pengendalian organisasi. Yang pertama itu adalah proses manajemen, di mana dalam proses manajemen itu ada strategi dan tujuan, kebijakan dan prosedur, seleksi dan pelatihan, penilaian dan kinerja, desain pekerjaan dan struktur kerja, model kinerja, norma dan budaya organisasi. Ada pula kompensasi dan manfaat, di mana dalam kompensasi dan manfaat itu ada yang pertama, pikat orang-orang berbakat dan pertahankan mereka. Yang kedua itu memotivasi orang yang mengerahkan upaya maksimal dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir adalah kenali nilai-nilai kontribusi kinerja mereka. Berikutnya ada disiplin karyawan. Disiplin didefinisikan sebagai mempengaruhi perilaku melalui teguran atau peringatan. Progresif disiplin menghubungkan teguran dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran karyawan. Manajemen konflik adalah sebuah proses di mana banyak individu melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri berbagai perselisihan dengan dampak besar hingga akhirnya semua permasalahan terpecahkan. Poin pertama yaitu cara mengatasi konflik internal.
1. Metode rujuk dilakukan oleh pihak bersengketa, kemudian bisa jadi sebuah pendekatan dan hasrat untuk kembali bekerja sama, hingga akhirnya menjalankan sebuah hubungan baik demi kepentingan bersama. 2. Metode persuasi. Metode persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar kedua belah pihak menyelesaikan konfliknya. 3. Metode perpecahan masalah terpadu. Usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menggabungkan berbagai kebutuhan kedua belah pihak, misal bertukar informasi, fakta, perasaan, kemudian masih memperlihatkan berbagai macam solusi untuk menimbulkan rasa saling percaya, kemudian dapat menghadirkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan keuntungan berimbang di kedua belah pihak. 4. Tawar-menawar. Penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua pihak tersebut akan mempertukarkan konsesi yang mana tanpa mengungkapkan sebuah janji secara eksplisit. 5. Penarikan diri. Kedua belah pihak saling menarik diri dari hubungan. Untuk cara ini memang terlihat efektif jika keduanya tidak terlalu sering aktif berinteraksi, kemudian sanggup mengerti seperti apa tugas satu sama lainnya yang masih bergantung. 6. Pemaksaan dan penekanan. Menekan pihak lain agar cepat menyerah. Akan tetapi, cara satu ini bisa menggunakan bentuk ancaman ataupun bentuk intimidasi sehingga kurang efektif karena dari salah satu pihak harus menyerah atau mengalah secara terpaksa. 7. Konsultasi. Memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak, mengembangkan kemampuan hingga dapat menyelesaikan konflik. Dibutuhkan seorang konsultan hingga dapat memberi solusi sebuah teknik untuk meningkatkan aspek persepsi dan kesadaran seputar tingkah laku. 8. Mediasi. Peran mediator yang secara langsung diundang untuk membantu memberi solusi hingga mengumpulkan fakta, ditambah lagi bisa memperjelas masalah sehingga akhirnya diberikan solusi terbaik. Namun mediasi ini sepenuhnya bisa berjalan lancar tergantung dari kepiawaian seorang moderator. 9. Arbitrase. Dibutuhkan pihak ketiga dan pihak ketiga akan mendengarkan keluhan dari pihak hingga nantinya berfungsi sebagai hakim. Pencarian masalah menjadi titik fokus hingga cara ini tidak memberikan keuntungan kepada dua pihak bersengketa, akan tapi mampu memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Poin kedua yaitu mengatasi konflik. 1. Mencegah konflik destruktif. Berbagai pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi konflik destruktif dengan sifat merusak berbagai macam fasilitas ataupun terjadinya konflik berkepanjangan. 2. Menghadirkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif menjadi salah satu tujuan utama kenapa dilakukan upaya mediasi hingga berbagai macam metode dalam menyelesaikan konflik. 3. Memberikan penerapan aturan baku, yaitu menerapkan aturan baku terhadap karyawan di sebuah perusahaan baik dari sisi internal ataupun eksternalnya. 4. Menciptakan iklim kerja harmonis.